Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi di AKM RTV Jakarta. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar AKM RTV Jakarta. Saudara-saudara mahasiswa, tentunya ketika Anda menentukan pilihan untuk masuk di dalam bidang komunikasi, ada beberapa pertimbangan yang pasti mendasari Anda memilih ini, gitu kan ya. Tapi bagi mereka yang tidak memahami ataupun tidak terlalu memperhatikan bahwa saya ini mau belajar di bidang apa, saya ingatkan gitu kan ya, bahwa saudara-saudara sekalian saat ini sudah bergabung di dalam keluarga besar ilmu komunikasi. Nah, oleh karena itu penting kiranya saudara mulai membaca referensi literatur yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Ya, karena saudara nanti eh, saya sering mengingatkan kepada para mahasiswa bahwa S1 ini adalah basic karir Anda, gitu kan ya. Jadi di S1 lah Anda akan mendapatkan ilmu yang nantinya bermanfaat untuk karir atau pekerjaan Anda di masa yang akan datang. Sehingga mulailah dari sekarang, bismillah, untuk mengikuti atau memasuki bidang baru ini, bidang saudara, ilmu komunikasi, ya insya Allah nanti Anda akan bisa uh, memahami dengan baik dan berguna untuk Anda di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki mata kuliah ini, saya ingin menyampaikan beberapa aturan atau kontrak kuliah, biasanya saya sebut seperti itu, kontrak perkuliahan. Ya. Yang pertama adalah bahwa perkuliahan ini akan berlangsung selama 14 kali tatap muka di kelas. Ya, kita belum tahu nih, apakah semester depan kita masih full online, gitu kan ya, ataukah ada sebagian yang offline ataupun di kelas. Kita masih menunggu perkembangan COVID-19 dan juga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Jika pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan memberikan keputusan untuk Anda masuk kelas ataupun kami sebagai pengelola AKM RTV ataupun Universitas Gunadarma untuk menyelenggarakan tatap muka secara offline di kelas atau langsung, maka kami akan segera menginformasikan kepada seluruh mahasiswa untuk segera melakukan tatap muka di kelas. Nah, namun demikian saudara-saudara sekalian, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa ini dalam tataran normal, bahwa perkuliahan ini akan berlangsung selama 14 kali tatap muka di kelas. Ya, kalau nanti yang online kita akan atur kembali. Ujian tengah semester UTS itu akan berlangsung pada minggu ke-10. Ya. Nah, artinya pertemuan 1-9 Anda mengikuti perkuliahan biasa. Kemudian pada minggu ke-10 Anda wajib mengikuti ujian tengah semester. Ya. Ini untuk UTS ini apa sih? Saya rasa sama dengan waktu Anda sekolah di SD, SMP ataupun SMA. Jadi ada ujian tengah semester. Ya, mungkin waktu kemarin saat Anda di pendidikan SMA, Anda yang dikenal adalah semesteran gitu kan ya. Nah, sekarang adalah ujian tengah semester. Ini untuk mengukur bagaimana pemahaman mahasiswa sampai pada minggu ke-9. Nah, saudara sekalian, UTS ini wajib diikuti gitu kan ya. Jadi UTS ini wajib saudara ikuti ya. Kalau tidak ikut berarti Anda tidak lulus gitu kan ya. Karena porsinya adalah 70%. Jadi diharapkan bahwa 70% ini Anda bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau misalnya saya sakit Pak, atau saya sedang berhalangan dan sebagainya, ada aturannya di bagian akademik bahwa ada 3 alasan yang diperbolehkan saudara untuk tidak mengikuti ujian tengah semester. Yang pertama adalah kalau ada bencana alam. Yang kedua adalah seandainya Anda rawat inap. Ya, ada keterangan dari rumah sakit yang menyatakan Anda sakit dan rawat inap.
Yang ketiga adalah jika ada saudara kandung atau orang tua meninggal, Anda diperbolehkan untuk tidak mengikuti UTS atau mengikuti ujian perbaikan. Tentunya Anda segera melapor ke bagian terkait, bagian ujian atau BAA, bahwa saya tidak bisa mengikuti ujian karena 3 sebab itu, atau di antara 3 sebab itu. Maka Anda akan segera dijadwalkan untuk mengikuti perkuliahan atau mengikuti ujian perbaikan, ujian susulan, maaf. Nah, saudara-saudara sekalian, penilaian mata kuliah saya terutama, di ini masing-masing dosen punya strategi pembelajaran yang berbeda-beda, walaupun secara umum sama capaiannya 70%, tetapi kalau saya mendasarkan penilaian pada beberapa variabel penilaian seperti berikut. Yang pertama adalah kehadiran di kelas. Ya, ini kelas offline, langsung, tatap muka langsung, ataupun kelas online. Ya, ini saya berikan apresiasi karena ada transfer knowledge banyak 5%. Ya. Kenapa harus wajib hadir di kelas gitu? Kenapa harus tatap muka? Ya, karena disitulah kita dosen dan mahasiswa ada interaksi, ya, ada transfer knowledge, ya, yang tidak ditemukan dimanapun. Ya, kalau Anda beranggapan bahwa yang disebut dengan perkuliahan itu hanya materi PPT yang yang disampaikan oleh dosen, atau kalau saya sudah lengkap di PPT di staff set saya, Anda bisa mendownload semua pertemuan pertama sampai ke 14. Silakan di-download, dipelajari. Tetapi ada hal yang mungkin tidak ada di dalam PPT yang itu akan ada saat Anda bertemu dengan dosen-dosen Anda di kelas. Nah, seperti itu. Jadi mohon kehadirannya jadi seriuslah untuk mengikuti perkuliahan. Yang kedua adalah mengerjakan tugas mandiri. Jadi dosen itu biasanya memberikan tugas-tugas mandiri ketika perkuliahan selesai, gitu kan ya. Jadi jangan Anda bersedih atau marah, oh dosen ini memberikan tugas-tugas terus gitu. Tujuannya apa? Ada tujuannya gitu kan ya. Tidak sekedar memberikan penugasan, tetapi biar mahasiswa ini lebih memahami sebetulnya apa yang dipelajari di dalam mata kuliah ataupun pertemuan-pertemuan yang mereka sudah ikuti. Ya. Nah, ini bisa tugas harian dalam bentuk langsung, ya, email atau langsung, mungkin juga vClass di dalam skema virtual class, dan ini ada 10% penilaiannya. Jadi sudah 15% ya, 5 dan 10. Nah, tentunya ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, biar Anda tidak kehilangan momentum 15%. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini jumlahnya ataupun persentasenya adalah 35%. Di saudara-saudara nanti akan beberapa kali ataupun beberapa di tugas akhir ataupun tugas tengah semester, biasanya saya mengarahkan mahasiswa mengerjakan tugas secara kelompok. Ya, jadi yang pertama bahwa saya ingin mengukur bagaimana interaksi Anda dengan teman-teman Anda di kelompok, dalam kelompok, ya, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, dan itu semuanya akan dipraktekkan di situ, ya, negosiasi dan seterusnya. Ya. Anda harus mengerjakan satu tugas yang saya berikan sesuai dengan kelompok. Ya. Kemudian nanti baru itu dikumpulkan dalam bentuk file dan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nah, ini persentasenya adalah 35%. Jangan sampai ada yang tertinggal tidak mengerjakan atau tidak mengikuti tugas kelompok ini. Karena Anda rugi sendiri, Anda akan kehilangan 35%. Yang keempat adalah mengikuti ujian kelas. Nah, ini porsinya adalah 10%. Ya. Jadi, saudara sekalian, nanti saya akan memberikan beberapa kali ujian kecil gitu ya, yang untuk mengukur apakah misalnya 4 kali pertemuan ujian kecil, 4 kali pertemuan ujian kecil, untuk mengukur pemahaman saudara sekalian. Yang kelima adalah UTS, ini mengikuti ujian tengah semester atau UTS ini bobotnya adalah 40%. Ya, saudara sekalian, tadi saya sudah mengatakan bahwa ini wajib diikuti, kalau tidak nilainya E. Ya. Nah, kalau tidak bisa karena ada alasan tertentu, seperti 3 hal tadi yang saya sampaikan, silakan. Tapi kalau misalnya bannya kempes misalnya, ya itu harus diprediksi dari awal. Diatur waktu Anda perjalanan menuju ke kampus dan sebagainya, segala risiko tolong diperhitungkan. Ya.
Sehingga Anda tidak rugi sendiri, sampai kampus terlambat, tidak bisa ikut ujian, dan seterusnya. Yang terakhir adalah mengikuti ujian akhir semester. Nah, ini satu rangkaian dalam satu semester yang mahasiswa wajib mengikuti, mahasiswa wajib mengikuti semua prosesnya, jangan sampai ada yang tertinggal, ya. Kami tidak menerima alasan apapun, ya, karena apalagi kalau misalnya Anda mengatakan saya tidak tahu informasi itu sekarang tidak berlaku lagi, karena mahasiswa pasti mempunyai grup-grup kecil, grup WA, grup Line, grup medsos dan lain sebagainya, yang itu diharapkan Anda bisa berinteraksi satu dengan yang lain, termasuk dengan wali kelas Anda masing-masing. Baik, saudara sekalian, terkait dengan tata tertib perkuliahan online, saya mencoba memberikan beberapa tata tertib. Yang pertama adalah keterlambatan masuk kelas maksimal 5 menit dari waktu yang ditetapkan. Ini karena terkait dengan sistem, gitu ya. Jadi kita dibatasi oleh waktu di dalam kita menggunakan Zoom, Google Meet, atau yang lain, sehingga saya berharap Anda ketika sudah saya informasikan, maka waktu yang sudah kita tetapkan, paling lambat 5 menit, Anda harus sudah masuk di dalam room itu. Syukur-syukur sebelum misalnya jam 9, Anda 5 menit sebelum itu saya sudah buka, Anda sudah masuk. Jadi pas jam 9 tepat kita bisa mulai. Yang berikutnya adalah berpakaian sopan dan rapi. Nah, ini walaupun kalau di kelas wajib Anda menggunakan kemeja, ya, menggunakan celana bahan, ya, atau celana jeans boleh, tapi jangan yang robek-robek misal. Ya, yang sopan lah gitu ya. Bagus lagi kemeja gitu. Ya, karena Anda akan dinilai oleh orang lain, teman-teman Anda, kalau Anda bisa berpakaian rapi dan sopan. Ya. Kalau misalnya online, kelas online pun saya berharap sama gitu ya. Jadi jangan sampai Anda menggunakan kaos biasa. Ya, kita berkuliah ini kan formal walaupun secara virtual. Nah, itu harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Kemudian bersikap sopan dan menghargai forum ilmiah. Ya, seandainya Anda perkuliahan nanti di kelas, saya berharap Anda rapi, ya, duduk di kelas, mengikuti perkuliahan dengan baik. Demikian pula ketika kita kelas virtual, saya berharap juga sama, munculkan semua video, ya, kita bisa interaksi langsung, walaupun suaranya di mute, nanti kalau saya bertanya silahkan diklik untuk mikrofonnya sehingga bisa ngobrol. Ya, artinya semua tidak terganggu, kalau saya minta di mute, mute semua, sehingga tidak ada yang terganggu satupun. Ya. Kemudian, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menurut saya ini wajib, karena apa? Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sebagai dasar negara kita, sebagai dasar aktivitas kita, masyarakat Indonesia, dimanapun berada, ya, sehingga ini wajib diikuti oleh setiap manusia di Indonesia, termasuk atau terutama mahasiswa. Ya, karena Anda ini diharapkan menjadi agen perubahan, ya, menjadi pemimpin-pemimpin negara di masa yang akan datang. Di pundak Anda lah semuanya itu dibebankan, sehingga Anda punya kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir adalah menjunjung tinggi nama alma mater. Kenapa harus menjunjung tinggi nama alma mater? Ya, siapa lagi yang menjunjung tinggi nama alma mater Anda kalau bukan Anda sendiri, gitu kan ya. Ketika Anda diterima di program ini, tentunya Anda juga harus bersyukur bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Ya, nanti 3 tahun atau 6 semester di AKM RTV dan tahun berikutnya transfer otomatis ke Universitas Gunadarma atau Vkom. Ya. Jadi itu saudara-saudara sekalian, selalu junjung tinggi nama alma mater, karena Anda sekarang menjadi keluarga besar AKM RTV Universitas Gunadarma. Saudara-saudara sekalian, ketika nanti akan memasuki perkuliahan, saya minta Anda minimal memiliki satu referensi, ya, yang bisa Anda baca ketika Anda ingin memasuki mata kuliah ataupun bidang komunikasi ini. Saya sudah mencoba mencarikan beberapa referensi yang Anda bisa ikuti. Yang pertama adalah buku Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek dari Prof. Onong, kemudian Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas dari Anwar Arifin, kemudian Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar dari Prof. Diki Mulyana, kemudian Komunikasi dalam Teori dan Praktek dari Astrid S. Susanto, Pengantar Ilmu Komunikasi dari Hafid Cangara,
serta pengantar ilmu komunikasi dari Junasih S. Sunarjo. Jadi silakan Anda mencari, kalau memang tidak ada ini, ya silakan dicari. Atau kalau Anda mau main ke perpustakaan, Anda bisa meminjam, mengkopinya menjadi buku referensi Anda. Ya, itu saudara-saudara sekalian. Baik, kita sekarang masuk kepada materi, ya, sebagai pengantar, mengapa kita berkomunikasi. Mungkin saudara-saudara sekalian yang sudah berniat untuk masuk ilmu komunikasi, saya yakin Anda sudah tahu lah bahwa nanti saya akan menjadi apa, di situ saya akan mempelajari apa, dan seterusnya. Tapi bagi yang belum punya dasar, belum punya basic, belum pernah memikirkan bahwa saya nanti akan belajar apa, nah disinilah kita akan memulai. Ya. Mengapa kita berkomunikasi? Semua orang berkomunikasi, karena kita ditakdirkan sebagai makhluk sosial, kan? Kita harus berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Nah, kita akan coba mulai, dan di sini ada 4 fungsi komunikasi menurut William E. Gordon. Yang pertama adalah komunikasi sosial, yang kedua adalah komunikasi ekspresif, yang ketiga komunikasi ritual, dan keempat komunikasi instrumental. Kita lihat satu-satu, saudara. Komunikasi sosial, bahwa komunikasi ini penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup. Ya. Jadi misalnya, bagaimana kita membangun konsep diri? Ya. Ini dibentuk dari mulai Anda kecil ya, di dalam keluarga, bahwa konsep diri Anda itu yang utama dibentuk awalnya dari keluarga. Gitu. Bagaimana Anda merasa berani, dihargai, dihormati, ya, ya, dan seterusnya. Itu semuanya dari keluarga yang membentuk Anda. Ya. Dan itu sangat penting pengalaman-pengalaman dasar atau di dalam keluarga ini di dalam membentuk karakter Anda. Ya. Anda bisa mengenal diri Anda dengan baik. Ya, siapa saya? Nah ini kadang-kadang kita tidak tahu, tidak mengenal diri kita sendiri. Siapa saya ini? Nah, oleh karena itu PR Anda adalah, kalau saya selalu mengatakan bagi mahasiswa komunikasi, tolong beli kaca yang seukuran badan Anda, taruh di kamar Anda, berkacalah setiap hari. Ada perubahan apa Anda di setiap hari? Ya, jadi hari demi hari itu Anda amati perubahan itu. Ya. Anda mencoba retorika di situ, Anda mengamati penampilan Anda. Ya, barangkali nanti Anda ada yang berminat menjadi seorang PR gitu kan. PR ini kan harus berpenampilan yang oke, karena Anda adalah citra dari perusahaan. Ya, citra perusahaan. Jadi kalau Anda tidak berpenampilan yang oke, maka orang tidak akan percaya dengan Anda, apalagi citra perusahaan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian harus membangun konsep diri Anda dari awal. Ya. Kalau terlambat, tidak ada kata terlambat. Sekarang mulai dibenahi, mulai dicoba. Saudara sekarang sudah menjadi mahasiswa, siswa yang paling tinggi tingkatnya, levelnya. Ya, saya yakin bahwa masyarakat juga akan menilai beda Anda dengan saat Anda masih SMA. Ya, sekarang masyarakat akan lebih percaya kepada Anda karena Anda sekarang menjadi seorang mahasiswa sebagai agen perubahan, agent of change, ya, yang nantinya diharapkan membawa perubahan-perubahan minimal di dalam masyarakat Anda ataupun di lingkungan yang lebih besar, bahkan nasional maupun internasional. Kemudian aktualisasi diri. Jadi komunikasi ini juga bisa untuk aktualisasi diri kan. Saudara mungkin waktu SMA pendiam gitu kan, tidak banyak bicara gitu. Nah, kalau saat ini Anda dengan komunikasi Anda coba membangun aktualisasi diri Anda. Coba sampaikanlah pendapat Anda, ya, opini Anda, ya. Itu sangat penting ya, karena kita tidak mengetahui kualitas seseorang, ya, kalau orang tersebut diam saja. Kalau dulu orang tua mengatakan diam itu emas, sekarang bukan. Anak komunikasi bukan diam itu emas. Ya, tapi kita akan menilai dari apa yang dia sampaikan, dia opinikan. Nah, itu yang dinilai oleh orang lain. Baik, kemudian kelangsungan hidup. Ya, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan tegangan.
antara lain melalui komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi kita juga dengan kita berkomunikasi, kita juga akan merasakan ataupun memperoleh kebahagiaan. Kita bisa sharing kan, Anda mencari teman dekat, Anda ingin mencari sahabat, itu karena kita takdirnya adalah sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa memendam semuanya kan. Kadang-kadang Anda memiliki sesuatu yang baru aja, Anda ingin share ke orang lain. Handphoneku baru nih, gimana caranya dan sebagainya. Padahal tujuannya adalah untuk orang lain memberikan apresiasi kepada kita supaya kita bahagia misalnya. Ya. Terhindar dari tekanan, ketegangan. Jadi kalau kita bisa menyampaikan berkomunikasi kan di kelas misalnya, ya mungkin ada dosen yang kelihatannya sangat serem gitu, tapi begitu Anda bisa berkomunikasi dengan baik, ternyata enggak, itu hanya casingnya saja, ternyata baik orangnya, dosennya dan seterusnya. Kemudian juga memupuk hubungan dengan orang lain, bahwa dengan komunikasi sosial yang kita lakukan, maka tadi ya, kita akan bisa aktualisasi diri, menunjukkan kualitas diri kita, ya, sehingga orang-orang akan melihat kita, menilai kita, ya oh ternyata dia tuh baik loh, enak diajak ngobrol dan seterusnya. Ya, akhirnya orang mendekat dengan kepada kita, kita bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Komunikasi mempunyai hubungan timbal balik dengan budaya. Ini kajian berikutnya bahwa Edward T. Hall mengatakan bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Ya, ini dikatakan bahwa budaya itu bisa mengkomunikasikan sesuatu, gitu ya. Tidak hanya tarian ya, mungkin film, ya, mungkin lagu, puisi, syair dan sebagainya. Itu semua adalah ingin mengkomunikasikan pesan tertentu. Ya, jadi tarian tuh apa sih harapannya? Musik itu apa sih? Kalau Anda biasa mendengarkan, suka musik misalnya, Anda kan tidak hanya mengikuti nada iramanya saja kan, ya. Tapi Anda juga memahami isinya apa, ya. Sehingga tidak salah ketika lagu sedih Anda nyanyinya dengan riang. Nah, itu kan berbeda. Ini adalah budaya sebagai satu aktivitas komunikasi. Atau komunikasi adalah budaya. Apa yang kita lakukan, komunikasi yang kita lakukan, itu juga merupakan suatu budaya. Budaya itu kan kebiasaan yang kemudian menjadi budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi legal, menjadi satu bentuk uh, kebiasaan yang diikuti oleh seluruh masyarakat dan itu menjadi budaya akhirnya. Misalnya komunikasi tentang kemakmuran misalnya, ya, bagaimana kita melakukan ritual-ritual yang tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang kita peroleh, bersyukur atas kehidupan kita yang saat ini, dan seterusnya. Ya, ini adalah bentuk komunikasi ya, sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah kebiasaan. Gitu. Baik, saudara sekalian, saya lanjutkan. Komunikasi merupakan mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horizontal maupun vertikal. Ya. Aktivitas komunikasi kita, ya, ini merupakan sebuah mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya. Jadi kan kita saat berkomunikasi, misalnya lihat tampilan seperti ini, kenapa ibu-ibu ini atau mbak-mbak ini membawa makanan, kemudian dihias seperti itu, buah-buahan dihias seperti itu, ditaruh di kepalanya, berjalan ini adalah suatu norma budaya. Ya, ini nilai-nilai yang difahami oleh masyarakat Bali misalnya. Mungkin di daerah lain atau di dunia yang lain, negara-negara lain di dunia pun akan punya satu budaya masing-masing gitu. Ya. Yang tujuannya adalah untuk apa? Menyampaikan, mengkomunikasikan pesan-pesan, nilai-nilai, norma-norma yang ada di dalam masyarakat kepada masyarakat lain dan juga kepada yang maha kuasa secara vertikal. Ya. Di komunikasi yang dibangun adalah dengan sesama manusia ingin menunjukkan bahwa ini loh kemakmuran di Bali itu seperti ini. Ini adalah tanda syukur kita kepada yang maha kuasa atas capaian, atas rezeki, atas panen yang ada di Bali, ya dan seterusnya. Ya. Nah itu adalah secara horizontal maupun vertikal. Kemudian saudara, saya menambahkan bagaimana pembentukan konsep diri. Jadi bagaimana seseorang itu bisa melesat jauh seperti gambar di atas, ya, menjadi orang yang sukses, ya. Ini karena apa?
karena dia memiliki ataupun bisa membentuk konsep dirinya dengan baik. Ya. Kita kembali bahwa pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Artinya kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Yang menilai diri kita adalah orang lain. Ya. Anda tidak perlu saya baik loh, nggak perlu. Orang lain yang menilai Anda. Dari sikap Anda, dari tutur kata Anda, dari gestur Anda, itu semua menunjukkan bahwa Anda itu baik. Gitu. Itu orang lain yang menilai Anda. Ya. Konsep diri yang paling dini dipengaruhi oleh keluarga, significant other, ya, kemudian lingkungan sekitar rumah, dan seterusnya. Ya. Jadi Anda itu awalnya ya dibentuk di keluarga, kemudian lingkungan sekitar Anda lebih luas lagi, dan seterusnya. Keberhasilan Anda tergantung dari awal pembentukan konsep diri dari awal, ya dari keluarga maksud saya. Keberhasilan Anda tergantung dari pembentukan konsep diri dari awal. Jadi kalau Anda di keluarga Anda dibentuk sedemikian rupa, ya menjadi pribadi yang baik, maka Anda nanti akan menjadi pribadi yang dikagumi di luar. Ini adalah pembentukan konsep diri. Baik, saudara, George Herbert menambahkan bahwa manusia itu mengembangkan konsep dirinya melalui interaksi dengan orang lain dalam masyarakat, dan itu dilakukan lewat komunikasi. Ya. Jadi, Mead mengatakan bahwa manusia itu berusaha untuk mengembangkan konsep dirinya melalui interaksi yang dia lakukan. Kalau tadi dari awal dengan keluarga, kemudian masyarakat sekitar, kemudian lebih luas lagi kuliah dengan dosen, dengan teman-teman lain. Ya. Kalau kemarin SMA hanya di lingkup sekolahnya saja, sekarang kuliah dari seluruh Indonesia misalnya. Ya, ada yang dari luar Jawa pun ada kuliah di tempat kita misalnya. Nah, ini adalah interaksi dan Anda bisa berkembang di situ. Ya. Itu apa yang dikatakan oleh Mead. Kemudian Cooley menambahkan bahwa konsep diri itu sebagai atau diistilahkan the looking glass atau the looking glass self, ya, yang secara signifikan ditentukan oleh apa yang seseorang pikirkan mengenai pikiran orang lain terhadapnya, sama dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi kita itu ya apa yang kita lakukan itu baik atau buruk, orang lain lah yang menilai kita gitu. Ya. Kesan yang orang lain miliki tentang diri kita, ya, dan cara mereka bereaksi terhadap kita sangat tergantung pada cara kita berkomunikasi dengan mereka. Ya. Termasuk cara kita berbicara, cara kita berpakaian, gitu ya. Jadi saya sudah mengatakan kan, kita harus menggunakan baju yang sopan saat kuliah, ya, atau saat virtual kelas, ya, saat Zoom kita harus menghargai diri kita sendiri, ya. Jangan seperti ini gitu ya, bajunya robek-robek misalnya. Ini tidak menghargai diri sendiri gitu namanya. Oke. Nah, kalau Anda siap menjadi young entrepreneur, maka berpenampilan yang oke gitu. Komunikasi ekspresif berikutnya adalah bahwa komunikasi menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, benci, dan lain-lain. Ya. Ini semua perasaan yang ada di dalam diri kita kan, gitu. Kan tidak ada orang yang saya hanya punya rasa sayang, enggak. Itu semua orang pasti punya rasa-rasa seperti ini, ya perasaan seperti ini. Ya, dan itu kemudian disampaikan baik secara verbal maupun non verbal melalui puisi, lagu atau yang lain gitu. Ya. Ini adalah komunikasi ekspresif gitu. Kita masih ingat misalnya Glenn Fredly almarhum yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dia bercerita karena dia putus dengan pacarnya waktu itu, kemudian dia bercerita melalui lagu dan lagunya bagus-bagus karena dia sangat uh, menghayati betul apa yang dia rasakan dan dituangkanlah ke dalam bentuk lagu. Kira-kira demikian. Di lagu yang lain pun sama. Ya, ada komunikasi yang ingin disampaikan. Kemudian komunikasi ritual, bahwa aktivitas komunikasi ini juga ada yang disebut dengan komunikasi ritual. Ini adalah komunikasi yang dilakukan untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan gitu kan ya. Baik itu secara horizontal maupun vertikal, ya. Misalnya ada upacara kelahiran, ya.
Makanya kita ataupun orang yang baru punya anak itu kemudian ada komunikasi ritualnya, ya, ada selamatan, ada kenduri, ada baca doa dan lain sebagainya, mengundang tetangga kanan kiri, ya, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau yang laki-laki mungkin ada proses sunatan yang muslim, ulang tahun kenapa harus dirayakan, pertunangan, pernikahan, kematian, semuanya ini adalah komunikasi ritual. Ya, yang ini juga harus kita lakukan dan kita temukan di dalam masyarakat kita. Ya. Nah, di dalam masyarakat tersebut, anggota komunitas mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku simbolik, berdoa misalnya, ya. Kemudian mencurahkan perilaku yang riang gembira karena ulang tahun, kesedihan seandainya ada kematian dan sebagainya. Wujudnya sebagai apa? Wujudnya dengan sholat, berdoa tadi, membaca kitab suci, pergi haji, upacara bendera, wisuda, lebaran, Natal, dan sebagainya. Termasuk wisuda juga sama. Ini adalah komunikasi ritual yang biasa dilakukan oleh mahasiswa ketika sudah lulus jenjang tertentu, D3 ataupun S1, S2, S3, ya. Tanda syukurnya kepada masyarakat, kepada Tuhan, ya. Ini kategori dalam komunikasi ritual. Contoh yang lain misalnya ini, Valentino Rossi, dia selalu mengkomunikasi dengan motornya ketika dia ingin bertanding. Ozil juga sama, dia berdoa ketika mau memulai dan mengakhiri pertandingan bola. Ya, mencetak gol, rasa syukur dia ketika dapat nikmat untuk bisa memberikan gol pada timnya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah komunikasi instrumental, di mana tujuan yang hendak dicapai adalah menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku, menggerakkan tindakan, menghibur, ya. Kemudian bersifat persuasif, pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai fakta atau informasi yang disampaikan secara akurat dan layak diketahui. Jadi komunikasi instrumental ini tujuannya adalah memberikan sesuatu informasi kepada orang lain sehingga kemudian orang mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat menempuh pelajaran di AKMR TV Jakarta.